Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Nur Habibi dengan NPM 2215061009 dari kelas PSTIA. Sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang terdapat pada eh, praktikum Embedded System percobaan 3. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai percobaan serial UART. Nah, di sini pada serial UART terdapat dua Arduino yang dimana terdapat pengirim atau transmitter serta receiver atau penerima. Saya Pertama-tama saya akan menjelaskan codingan dari si em, pengirim dua atau transmitter. Nah, pada baris pertama itu terdapat serial begin, void setup yang dimana void setup ini berfungsi untuk deklarasi awal. Nah, kemudian terdapat serial.begin 9600 dan koma serial underscore 8N1. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengatur kecepatan komunikasi serial menjadi 9600 bits per second dengan konfigurasi 8N1 atau 8 data bits dan no parity bit dan 1 stop bit. Selanjutnya terdapat void loop, yang dimana void loop ini berfungsi sebagai pengulang. Nah, kemudian pertama itu terdapat percabangan if, dengan kondisi serial.available lebih dari 0, yang dimana maksudnya akan memeriksa dulu apakah ada data yang tersedia di port yang ada di serial. Nah, kemudian terdapat string message serial.readString, yang dimana ini fungsinya untuk membaca data dari serial monitor dan menyimpannya dalam variabel message. Kemudian terdapat serial write message.c underscore str buka tutup kurung message.length buka tutup kurung. Yang dimana ini maksudnya itu untuk mengirim kembali data yang diterima ke serial monitor. Nah, ini kan si pengirim. Nah, jadi pada pengirim ini, dia ini berfungsi untuk tempat kita untuk mengirim pesannya. Sedangkan kalau yang tadi si receiver atau penerima yang dimana di port ini kita dapat melihat pesan yang tadi sebelumnya dikirim oleh si pengirim atau transmitternya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang terdapat pada penerima atau receiver. Nah, pada awalnya sama aja seperti sebelumnya, terdapat void setup itu deklarasi awal atau inisialisasi awal dan sama-sama menggunakan serial begin 9600 dan serial 8NI. Yang dimana maksudnya itu adalah mengatur kecepatan komunikasi serial menjadi 9600 bits per second dengan konfigurasi 8 data bits dan no parity bit dan 1 stop bit atau serial 8NI. Kemudian terdapat void loop yang dimana ini tuh perulangan dengan kondisi if serial available lebih dari 0, yang maksudnya adalah memeriksa apakah ada data yang tersedia di port serial. Nah, terus kemudian terdapat string message sambungan serial.readString buka tutup kurung, yang dimana maksudnya ini tuh untuk membaca data dari serial monitor dan menyimpannya dalam variabel message dengan tipe data string. Kemudian terdapat serial.print dengan tampilan message diterima, maksudnya itu akan menampilkan kata atau kalimat pesan diterima ke dalam monitor. Nah, kemudian terdapat serial print ln atau print line message, yang dimana nanti akan uh, menampilkan pesan yang tadi dikirim oleh si uh, pengirimnya atau transmitter ya. Nah, kita langsung aja ke ininya, percobaan ya, ke langsung ya. Nah, di sini misalnya saya menerima kata hai. Nah, ini agak menunggu dulu juga. Nah, ini nanti tuh oh, kita mengirim kata hai itu di pengirim. Hai, misal. Ini di start dulu simulasinya, sorry. Nah, ini setelah simulasi dimulai. Misalnya kita mengirim pesan hai di port pengirim. Nah, nanti itu akan menampilkan output yang ada di port penerima. Nah, ini kan saya mengirim hai. Nah, nanti di sini pesan diterima hai. Nah, kalau misalnya saya mengganti serial print ya, misalnya pesan yang diterima dan di start simulation lagi, kita kembali lagi ke pengirim, pengirim. Nah, hello.
Nah, tunggu tampil dulu di monitor ya. Nah, ini kan halo. Nah, nanti ini berarti harusnya sudah diterima di sini. Nah, pesannya diterima halo. Baiklah, sekian mengenai percobaan serial UART. Lanjut ke percobaan SPI. Nah, pada SPI juga sama-sama menggunakan dua Arduino Uno dan di sini menggunakan satu LED dan juga satu em, apa transistor dan juga satu push button. Push. Nah, di sini pada masing-masing pin 13, 12, 11, dan 10 di Arduino Uno ini saling terhubung satu sama lain. Sedangkan pin negasi 9 di Arduino yang slave itu terhubung ke LED-nya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai codingan yang terdapat pada Arduino yang master. Nah, pertama kan ada define MISO 12, define MOSI 11, define pin underscore clock 13, define chip underscore select 10, define read BPS 10, define byte 8, define BTN 9. Nah, itu maksudnya adalah mendefinisikan pin untuk komunikasi SPI-nya. Selanjutnya terdapat char message yang dimana itu deklarasi variabel untuk menyimpan pesan. Kemudian terdapat void setup yang dimana terdapat pin mode MISO input, pin mode MOSI output, pin mode pin clock output, digital write pin clock low, pin mode chip select output, pin mode BTN input pull up, dan serial begin 9600. Nah, ini juga berfungsi untuk mengatur pin-pin sebagai input atau output sesuai dengan kebutuhan. Yang dimana kalau digital write itu dia akan meng-start si pin clock-nya menjadi low atau mati. Sedangkan kalau pin mode itu kayak mendeklarasikan kalau misalnya ada chip select atau BTN atau MOSI atau misalnya input output. Nah, selanjutnya terdapat perulangan void loop yang dimana terdapat check button yang berfungsi untuk memeriksa tombol dan menentukan pesan yang akan dikirim. Terus selanjutnya terdapat serial print LN atau print line yang akan mengeprint pesan imprint mensagem. Nah, ini bisa kita ganti-ganti pesan yang mau ditampilkan itu apa. Kemudian terdapat serial print LN message yang dimana kan menampilkan atau berfungsi untuk mengirim pesan itu ke serial monitor ya. Kemudian terdapat start transmission chip select yang dimana akan memulai transmisi SPI-nya. Kemudian terdapat send data message yang dimana akan mengirim data ke slave. Kan ini master. Nah, jadi tadi tuh si pesan ini imprint mensagem itu akan terkirim ke slave-nya. Nah, kemudian terdapat stop transmission chip select yang dimana berfungsi untuk menghentikan transmisi SPI. Nah, selanjutnya terdapat void check button yang dimana berfungsi untuk memeriksa apakah tombol ditekan atau tidak. Nah, kemudian terdapat wall is button press atau sama dengan digital red. Pokoknya void check button ini berfungsi untuk memeriksa tombol itu ditekan apa enggak. Nah, kalau misalnya tombolnya tertekan akan menampilkan pesan H dan kalau misalnya tombolnya tidak tertekan maka akan mengirimkan pesan L. Selanjutnya terdapat void start di mana ini berfungsi untuk memulai transmisi SPI-nya, di mana terdapat void stop yang di mana ini berfungsi untuk menghentikan transmisi dan uh, yang ini untuk memulai transmisi. Kemudian terdapat find send data char message yang dimana ini maksudnya adalah untuk mengirim data ke slave melalui SPI yang dimana ini terdapat kondisi integer message size sama dengan external message. Kemudian terdapat persambangan for dengan kondisi integer letter sama dengan index sama dengan 0, letter underscore index kurang dari message size, letter index plus plus plus. Nah, ini juga akan menampilkan tampilan di serial monitornya, tanda ini dan juga tanda petik. Kemudian terdapat void send bit secara currently byte. Nah, itu tuh berfungsi untuk mengirim setiap bit dari sebuah byte ke slave-nya. Yang dimana terdapat percabangan for dengan kondisi integer index underscore bit sama dengan 0, index underscore bit kurang dari byte, dan juga index underscore bit plus plus. Nah, yang dimana itu
yang digital write mostly currently bit itu berfungsi untuk mengirim bit ke slave. Ini berfungsi untuk mengirim bit ke slave dan juga clock ini mengirim pulsa clock. Kemudian akan terdapat fungsi serial.print yang akan menampilkan dari currently bit-nya. Dan selanjutnya ada void clock yang berfungsi untuk mengirim pusat clock. Nah, ini tuh mengatur delay-nya. Delay yang untuk menghasilkan kecepatan clock yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Arduino Uno yang slave. Seperti yang sebelumnya, di sini tuh terdapat inisialisasi awal. Slave define miso 12 berarti di pin 12. Terus define morsi 11 berarti yang ada di pin 11. Dan juga define play clock pin underscore clock 13. Nah, ini tuh berfungsi untuk menginisialisasikan awal untuk melakukan komunikasi SPI. Nah, selain itu terdapat void setup, yang dimana sama sebelumnya ini berfungsi untuk mengatur pin-pin sebagai input atau output sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat void loop yang dimana ini tuh perulangan. Kemudian terdapat ball is selected, digital rate, chip underscore select sama dengan low. Ini tuh maksudnya memeriksa apakah slave dipilih oleh master atau tidak. Kemudian terdapat percabangan, yang dimana kalau misalnya dipilih berarti akan menampilkan output RCB mensa game, maksudnya receive message, dan juga ini akan menampilkan beberapa tampilan kalimat juga. Kemudian terdapat void check message yang berfungsi untuk mengecek pesan yang diterima. Kemudian terdapat percabangan ini S atau L kalau misalnya diterima itu menampilkan H, kalau misalnya enggak menampilkan L. H itu high, L itu low. Kemudian terdapat void receive data. Ini tuh berfungsi untuk menerima data dari master. Nah, pokoknya si slave ini berfungsi untuk menerima data yang tadi dikirimkan oleh port yang ada di master. Nah, ini. Tuh. Nah, itu kalau H berarti message-nya diterima. Baiklah, sekian penjelasan mengenai percobaan SPI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percobaan komunikasi I2C atau inter-integrated circuit. Nah, ini terdapat dua Arduino juga yang dimana sama-sama terdapat master dan juga slave. Nah, ini pin A5-nya masing-masing di kedua Arduino itu saling terhubung. Dan juga pin A4 juga sama-sama saling terhubung. Dan juga GND-nya juga saling terhubung. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan codingan yang terdapat pada Arduino Uno yang master. Terdapat pertama-tama terdapat input wire edge yang dimana ini adalah inisialisasi awal. Kemudian terdapat void setup yang dimana fungsi untuk melakukan komunikasi I2C-nya. Nah, kemudian terdapat wire begin dan serial begin 9600 seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat string message yang dimana ini akan menginisialisasikan kalau misalnya message-nya berbentuk string. Kemudian terdapat serial print ln atau yang dimana ini itu fungsinya untuk menampilkan tampilan yang ingin kita tampilkan. Yang dimana di sini menampilkan tampilan send message. Nah, kemudian terdapat while yang dimana ini berfungsi untuk um, menunggu sampai data tersedia di port serial. Kemudian terdapat message sama dengan serial dot string yang dimana ini berfungsi untuk membaca pesan dari serial monitor. Dan selanjutnya terdapat wire dot begin transmission 9 di mana ini berfungsi untuk memulai transmisi data melalui I2C ke address live 9. Nah, kemudian terdapat write dot write message CSTR itu berfungsi untuk mengirim pesan dalam bentuk array byte. Dan kemudian terdapat write and transmission itu berfungsi untuk mengakhiri transmisi data. Kemudian saya akan menjelaskan yang slave. Ini tuh sebenarnya sama aja. Tapi bedanya kalau yang slave itu dia itu untuk
menerima pesan yang mana di sini pada baris ke-10 dan ke-14 itu berfungsi untuk menampilkan datanya. Kalau ini kan send message. Jadi dia tuh mengirim pesan. Terus nanti kita mengirim pesan. Nah, kalau ini tuh dia menerima nih misalnya kita mengirim pesan dari si master. Kita start dulu simulasinya. Halo. Ini tuh dia tuh akan mengirim pesan per huruf. Tuh, halo, halo, halo. Nah, baik sekian dari saya penjelasan mengenai komunikasi I2C. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, aduh mana ya? Ini gimana cara nge-hide-nya? Akan mengenai, aduh, LCD I2C. Lagi buat tugas, lagi buat, lagi buat tugas Ibu. Ibu lagi buat video. Maaf teman-teman ada gangguan. Baiknya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percobaan LCD I2C yang dimana akan menampilkan tampilan kata yang seperti ini. Nah, lab komputer Unila 2024. Saya akan menjelaskan pertama-tama terdapat inisialisasi include wire.h, kemudian terdapat include liquid crystal underscore I2C.h itu maksudnya itu menggunakan library wire dan juga library liquid crystal underscore I2C untuk LCD-nya dan juga wire.h itu untuk komunikasi I2C-nya. Kemudian terdapat liquid crystal underscore I2C LCD 0 kali 27 16 dan 2 itu maksudnya adalah mendeklarasikan objek LCD dengan alamat I2C 0 kali 27 dan 16 karakter per baris dan 2 baris. Kemudian selanjutnya terdapat void setup dengan inisialisasi LCD.begin 16,2, LCD.backlight, yang dimana itu menginisialisasi LCD dengan 16 kolom dan 2 baris dan juga menyalakan backlight-nya. Dan kemudian terdapat void loop, dan ini tuh berfungsi untuk menampilkan tampilannya itu, yang dimana terdapat LCD set kursor 0,0, maksudnya itu mengatur kayak posisi barisnya, kayak si yang kiri itu barisnya, yang kanan tuh kolomnya. Nah, kemudian terdapat LCD print lab komputer yang dimana itu akan menampilkan teks lab komputer pada LCD. Kemudian terdapat LCD set kursor 0,1 yang dimana maksudnya adalah mengatur kursor LCD ke posisi baris kedua dan juga kolomnya itu 1. Nah, berarti nanti tuh output Unila 2024 itu di baris bawahnya yang lab komputer. Nah, kalau misalnya kita nggak ngeset itu dia bakal bertabrakan kalimatnya. Kemudian terdapat eh, perintah LCD.print Unila 2024 yang dimana akan melampirkan teks Unila 2024 pada LCD. Nah, misalnya kita coba yang nggak pakai 0,1, tapi pakai 00. 00. Di save dulu. Jalan kan? Kita lab komputernya ketabrak, tabrakan, tabrakan. Ini kalau misalnya di satu, di satu, save. Tuh, jadi benar. Udah sekian dari saya penjelasan mengenai LCD I2C. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LCD, I2C, dan juga sensor. Sensor. Nih, di sini saya menggunakan sensor ultrasonic, yang dimana akan menampilkan jarak. Sebenarnya jarak secara general sih, dan itu nanti jaraknya itu akan ditampilkan ke LCD. Jadi nggak ada fungsi uh, spesifik tertentu.
Nah itu, di sini terdapat define trig pin 9, define echo pin 10, yang di mana itu berfungsi untuk, eee, inisialisasi pin dari si sensor ultrasoniknya, yang di mana trig pin itu maksudnya trigger pin dan echo pin tuh, eee, echo pin. Trigger itu kan mengirimkan, sedangkan echo itu menerima. Nah, kemudian terdapat include wire.h yang dimana maksudnya akan menggunakan library wire dan juga include liquid crystal underscore I2C.h yang dimana akan menggunakan library liquid crystal I2C. Kemudian di sini terdapat void setup yaitu inisialisasi awal. Nah, ini terdapat LCD begin 16,2 yang berarti tadi 16 kata 2 baris gitu. Kemudian terdapat LCD backlight itu berfungsi untuk menghidupkan lampu yang ada di LCD-nya. Nah, ini terdapat void loop untuk menampilkan dari hasil si eh, sensor ultrasoniknya. Nah, ini kan jaraknya tuh 397, karena ini di setting 397. Kalau misalnya kita nge 12 segini, pasti dia kayak gitu. Pokoknya gitu ya. Nah, ini tuh terdapat digital write berfungsi untuk mengaktifkan, yang dimana dengan kondisi trig pin sedangkan low. Jadi ini tuh untuk trigger pinnya tuh lemah. Dan ini terdapat delaynya tuh 2 second atau 2 detik. 2 mili detik. Nah, ini tuh terdapat perhitungan distance dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Nah, kemudian akan menampilkan jarak dan juga dengan satuan sentimeter. Nah, pokoknya ini tuh berfungsi untuk menampilkan jarak yang tadi udah terdeteksi dari pin trigger maupun echo ke dalam LCD-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Maaf juga nama saya Vanessa Nurapipi 11 MIPA 1. Terima kasih.